Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elektron valensi berdasarkan teori mekanika kuantum atau subkulit. Jadi, elektron valensi yang akan kita bahas ini berbeda dengan elektron valensi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu berdasarkan teori atom Bohr. Kakak ingatkan kembali ya, pada kulit atom terdapat subkulit atom yang terdiri dari SPDF. Tentu adik-adik masih ingat ya. Nah, untuk subkulit S ini mampu menampung maksimal 2 elektron. Untuk subkulit P maksimalnya 6 elektron, kemudian untuk subkulit D maksimal 10 elektron, dan untuk subkulit F maksimalnya 14 elektron. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar, sehingga mempunyai tingkat energi yang paling tinggi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa unsur terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan utama atau A dan golongan transisi atau golongan B. Elektron valensi untuk golongan A mempunyai rumus NSX dan NSX NPY. Sedangkan untuk golongan B rumusnya adalah NSX kemudian N dikurang 1 DY. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas contoh soal berikut ini. Magnesium dengan nomor atom 12, maka untuk mengetahui elektron valensinya, kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Masih ingat ya cara menentukan konfigurasi elektron suatu unsur? Kita mulai dari tingkat energi yang paling rendah dahulu, kemudian baru ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, konfigurasi untuk unsur Mg ini, kita mulai dari 1s2, kemudian 2s2, 2p6, nah, kita hitung dulu ya elektron yang sudah kita isi. Sekarang kita hitung indeks yang di atasnya. 2 ditambah 2, kemudian ditambah 6, sama dengan 10. Jadi baru 10 yang kita isi, sedangkan Mg tadi unsurnya memiliki 12 elektron. Jadi 12 dikurang 10 sama dengan 2. Masih ada sisa 2 elektron yang belum kita isi. Sehingga subkulit selanjutnya yang akan kita isi adalah subkulit 3s dengan maksimal elektronnya 2. Nah, di sini tadi sudah kita hitung elektronnya ada 10 ditambah dengan 2 menjadi 12. Jadi konfigurasi elektron untuk unsur Mg adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, dari konfigurasi ini dapat kita lihat elektron valensinya, yaitu elektron pada kulit terluar atau pada tingkat energi yang paling tinggi. Nah, di sini ya 3s2 elektron pada kulit terluarnya. 3s2 ini mengikuti pola atau rumus NSX tadi ya. Jadi, di sini dapat kita lihat elektron valensi untuk unsur Mg adalah di sini 2 ya yang di atas ini. Nah, dari elektron valensi 3s2 ini kita dapat menentukan golongan dan periode untuk unsur Mg. Nah, lihat di sini ya. Angka 3 ini menunjukkan periode. Artinya Mg ini berada pada periode ketiga. Sedangkan elektron valensinya yang 2 ini, angka 2 ini menunjukkan golongan. Jadi Mg ini berada pada golongan kedua dan periode 3. Sekarang kita buktikan dengan melihat tabel periodik unsur. Nah, kita lihat di sini, ini unsur Mg yang sudah kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Kita lihat unsur Mg ini berada pada golongan 2A. Di sini ya, ini menunjukkan golongannya. Kemudian berada pada periode ketiga. Ya, jadi terbukti ya bahwa Mg ini berada pada golongan 2A dan periode ketiga. Nah, jadi mudah ya menentukan periode dan golongan dengan melihat elektron valensinya. Untuk lebih paham lagi, mari kita lihat contoh lainnya. Misalnya untuk unsur Ar atau argon dengan nomor atom 18. Nah, sekarang kita tuliskan konfigurasinya dulu ya. Kita mulai dari 1s2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2. Sekarang kita hitung dulu berapa elektron yang sudah kita isi. Kita hitung indeks di atasnya ya. 2 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 2.
sama dengan 12. Sedangkan untuk unsur Ar ini nomor atomnya atau elektronnya adalah 18. Jadi harusnya 18 yang akan kita isi. Sudah kita isi 12, maka 18 dikurang 12 sama dengan 6. Jadi masih ada sisa 6 elektron yang belum kita isi. Nah, subkulit selanjutnya adalah 3P. Nah, karena ada 6, maka maksimal elektron untuk subkulit P ini bisa kita isi semua, yaitu 3P6. Nah, tadi 12 ditambah 6 sekarang menjadi 18. Jadi konfigurasi elektron untuk unsur Ar adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dari konfigurasi ini dapat kita lihat elektron valensinya adalah elektron pada kulit terluar atau pada tingkat energi yang paling tinggi. Nah, di sini untuk tingkat energi yang paling tinggi adalah di 3s2 dan 3p6 dengan mengikuti pola rumus NSX NPY tadi ya. Nah, ini menunjukkan bahwa unsur Ar berada pada golongan A. Untuk menghitung berapa elektron valensi pada unsur Ar ini, kita tambahkan ya. Karena tadi tingkat energi yang paling tinggi ada di 3s2 dan 3p6. Jadi elektronnya yang di atas ini kita tambahkan ya. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi kita dapatkan bahwa elektron valensi untuk unsur Ar adalah 8. Dari elektron valensi pada tingkat energi yang paling tinggi yaitu 3s2 dan 3p6 ini dapat kita ketahui golongan dan perioda untuk unsur Ar ini. Subkulit S dan P ini sama-sama berada pada kulit ketiga. Kulit menunjukkan perioda. Jadi, unsur Ar ini berada pada perioda ketiga. Dan elektron valensi menunjukkan golongan. Nah, karena Ar tadi elektron valensinya 8, maka Ar ini berada pada golongan 8A. Nah, sekarang mari kita buktikan dengan melihat tabel periodik unsur. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa letak unsur Ar ada di sini. Untuk golongan yang ke bawah ini, maka di sini dapat kita buktikan bahwa Ar berada pada golongan 8A. Kemudian kita lihat lagi periodanya. Nah, periode ini kan yang baris mendatar. Kita lihat di sini, di mana Ar ini berada pada periode ketiga. Nah, dilihat di sini ya, 1, 2, 3. Jadi, Ar ini berada pada periode ketiga dan golongan 8A. Nah, dua contoh tadi itu adalah untuk golongan A. Sekarang kita lihat lagi untuk golongan B. Di sini dapat kita ambil contohnya adalah Cr dengan nomor atom 24. Sekarang kita tuliskan konfigurasi elektronnya dulu ya. Mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2. Kita hitung dulu elektron yang sudah kita isi berapa ya. Kita hitung indeks di atasnya. 2 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 10, kemudian ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 18, ditambah 2 sama dengan 20. Jadi baru 20 elektron yang sudah kita isi. Sedangkan Cr memiliki elektron sebanyak 24. Jadi 24 kita kurangkan 20 sama dengan 4. Berarti ada 4 elektron yang masih harus kita isi di sini ya. Untuk subkulit selanjutnya adalah 3D. Di mana maksimal D ini kan ada 10. Tetapi sisa elektron yang masih belum kita isi adalah 4. Jadi di sini kita tulis 3D4. Nah, untuk golongan B tadi rumusnya atau polanya adalah NSX N dikurang 1 DY. Jadi elektron valensinya berada pada subkulit 4s2 dan 3d4. Nah, sekarang kita hitung berapa elektron valensinya. Kita hitung dari subkulit S ini ada 2, kemudian ditambah dengan subkulit D ada 4 elektron. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, sama saja seperti tadi ya. Kulit menunjukkan perioda dan elektron valensi menunjukkan golongan. Nah, kita lihat di sini untuk unsur Cr ini berada pada kulit keempat ya. Di sini kita lihat kulit yang paling tinggi adalah 4. Jadi berada pada kulit keempat. Itu artinya unsur Cr ini berada pada periode keempat. Nah, sekarang kita lihat untuk elektron valensinya ada 6.
Jadi unsur Cr ini berada pada golongan 6B. Kenapa golongan B? Ingat tadi ya, unsur Cr ini mengikuti pola NSX N dikurang 1 DY, yang artinya unsur tersebut akan berada pada golongan B. Nah, sekarang mari kita buktikan dengan melihat tabel periodik unsur. Di sini dapat kita lihat bahwa unsur Cr ini di sini ya. Kita lihat di sini unsur Cr ini berada pada golongan di sini atas yaitu 6B. Kemudian sekarang periodenya, apakah benar pada periode keempat atau tidak? Kita hitung dulu ya. Unsur hidrogen ini periode pertama, Li periode kedua, kemudian Na berada pada periode ketiga, dan K berada pada periode keempat. Cr sejajar dengan unsur K, maka Cr ini juga berada pada periode keempat. Nah, jadi terbukti ya adik-adik bahwa dengan menuliskan konfigurasi elektron suatu unsur dan melihat elektron valensinya, kita bisa menentukan perioda dan golongan berapa unsur tersebut tanpa kita melihat pada tabel sistem periodik unsur. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kakak cukupkan sampai di sini dulu. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.